Assalamualaikum teman-teman semua. Balik lagi di Rin dan Po. Oke, sekarang kita settingnya udah kayak gini nih. Ayo tebak kita mau ngapain? Yo, Kita ini udah kedatangan guest star yang banget. yang ahli banget. Ya teman-teman. Oke, kita mau ngapain sih sebenarnya Kak? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang perskripsian. Ayo siapa nih yang masih penasaran dengan skripsi, yang masih banyak banget pertanyaan nulis atau yang sedang prepare buat skripsian, just langsung aja dengerin ya. Nah, bintang tamu kita ini. Kenalin dulu kali. Kenalan Siapa sama ya? bintang tamu kita. Dan tamu kita adalah Oke, sadar kenal kakak sebelumnya. Halo semuanya, nama aku Inggit. Aku sekarang udah lulus dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Ekonomi Akuntansi. Gitu. Kita itu satu jurusan Ya. Dan dia adalah teman kita guys. Ya. Tapi dia itu ahli banget di bidang ini tau gak sih? Aku tuh bagus banget. Jadi, Oke. sebelum tuh gimana sih Kak Inggit dari cerita suka dukanya selama menulis skripsi ini? Iya. Pasti banyak nih kan suka dukanya. Suka duka dulu deh. Suka dan duka. Oke. Oke. Sebenarnya ini intro ya. Sebenarnya itu kan ada teman-teman tuh yang prepare skripsi itu udah dari jauh-jauh hari, bahkan sebelum semester skripsi itu dimulai gitu. Tapi kalau aku kan orangnya yang ya let it flow aja gitu, Ngalir yang aja slow kayak gitu. Jadi ya waktunya semester skripsi ya itu baru dimulai gitu. Tapi untungnya itu kan semester 5 atau semester berapa ya, ada namanya mata kuliah metodologi ya. Jadi dari metodologi penelitian itu bisa kan nantinya kita bawa ke skripsi nanti kayak gitu, bahan dari tulisan kita itu. Nah, alhamdulillahnya sih di sana aku tuh ngeklik dengan tulisan aku sendiri. Jadi aku udah persiapin di metodologi penelitian itu nggak cuman sekedar Nulis aja. terus dapat nilai, itu enggak, tapi aku memang udah visinya itu mau bawa untuk skripsi nanti kayak gitu. Oh, jadi memang untuk itu tuh udah disiapin lah ya dari semester 6, dari waktu metode penelitian memang udah di well prepare banget pokoknya, semuanya udah banget. set, pokoknya udah diatur nih, pokoknya semuanya lulus Dari untuk awal. skripsi. Jadi itu juga jadi bisanya kayak lebih mudah lagi ya. Terus waktu face the truth ketika melihat skripsi yang nyata itu Iya. bisa nggak dibawa sebenarnya tulisan yang kemarin itu ke skripsi? Ada sih perubahan sedikit-sedikit kayak gitu dari tulisan yang dari metodologi itu ke skripsi aku kayak gitu. Perubahannya sih nggak terlalu besar kayak gitu. Ada di beberapa bagian, di beberapa bab ada perubahan ataupun penambahan yang disesuaikan dengan dosen aku sendiri kan yang ngasih saran gitu. Itu sukanya. Kalau dukanya tuh gimana sih? Kalau dukanya itu pertama sih kalau dari dosen ya, ada dosen itu yang susah ditemui kayak itu, atau ada dosen yang ya dia mau bimbingan tapi sedikit ngasih saran, jadinya kita kan bingung kayak gitu. Terus apa lagi ya, kalau untuk mencari bahan untuk skripsi itu sendiri nggak terlalu, menurut aku nggak terlalu duka banget tuh enggak. Hanya itu misalnya gini, ada teman yang sudah selangkah lebih maju kayak gitu. Kita kan tahu ada seminar proposal, sedangkan kita tuh ya ampun masih gini-gini aja, masih bab untuk nulis skripsi itu sendiri kayak gitu kan. Itu menurut aku sih yang dukanya. Jadi kayak iri ya mereka bisa duluan. ya, terus jadi tekanan juga untuk kita. Tapi dari situ sih jadi pemacu juga untuk kita, sisi positifnya. Semangat kita juga ya untuk lebih cepat ngerjain skripsi. Iya, bisa sama kayak temen. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, Kak Inggit ngambil konsen apa sih untuk skripsi? Kalau aku sih ngambil konsen akuntansi syariah. Untuk akuntansi syariah itu sendiri kira-kira udah nggak buat ditulis, atau banyak nggak sih tema-tema yang bisa kita gali gitu? Kalau untuk syariah itu sendiri, baik itu di bidang ekonomi maupun akuntansinya, kayak kita kan keuangan ya, mulai semakin berjalannya waktu syariah itu sendiri semakin berkembang banyak kayak gitu.
dan juga bahan bacaannya juga semakin banyak. Jadi jangan takut untuk teman-teman yang mau ngambil konsen syariah, yang mau mendalami syariah, jangan takut kok, banyak bahan bacaannya dan insya Allah itu pasti kok dengan syariah itu sendiri. Oke nih, tadi kan udah ke konsen tadi kan. Pasti kalau misalnya mau membuat judul itu pusing nih. Kan banyak juga teman-teman kita yang pusing nih Kak Inggit. Banyak yang Perihal, ditolak, iya. banyak yang ini nggak sesuai Kalau jadi gitu. apa sih tipsnya Tips-tips ya. supaya judul kita itu lebih menarik dan juga lebih disukai sama dosen pembimbing kita. Langsung di ACC gitu, oke, Iya. langsung di Kalau untuk tips judul itu sendiri ya, dari pengalaman aku dan teman-teman, biasanya dosen pembimbing itu sendiri suka judul yang anti mainstream kayak gitu, yang nggak umum dan rata-rata orang itu belum banyak meneliti kayak gitu. Berarti yang terbaru gitu ya. Ya bisa jadi, tapi jangan khawatir juga untuk teman-teman yang mau ngambil judul dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Mungkin kalian judulnya terlihat sama, tapi kalian bisa bedakan di dalam isinya itu sendiri kayak gitu. Tambahin formula-formula baru lah atau variabelnya kalian tambahin. Jadi nggak sama dengan penelitian yang sebelumnya dan dosen itu suka gitu sih. Metode-metodenya juga lebih dibedain gitu ya kalau misalnya sama gitu. Tapi biasanya tuh ya Kak, kalau misalkan kita mau ngambil judul yang baru nih, yang emang jarang penelitian, belum ada nih sebelumnya yang neliti, gimana kita mau cari referensi tuh dari dosen itu gitu loh. Nah itu sih termasuk juga skripsi bagi orang-orang yang ngambil judul terbaru banget dan sedikit Referensi sedikit banget. referensinya. Biasanya sih mereka itu ya balik lagi ya tanya ke dosennya. Kalau sekiranya itu susah banget bisa meyakinkan dosennya, Bu, Pak ini Kayaknya nggak bisa deh Iya, gitu. penelitiannya itu dikit, gimana kalau saya ganti judul yang lebih baik lagi. Kan perlu diingat kalau skripsi kan bukan skripsinya dosen. Betul. Terus juga ada loh yang kuatnya bilang jangan mempersulit skripsimu gitu. Iya, Karena iya. skripsi itu cuma ya kayak tulisan doang, tapi ya kita juga harus cari ilmu juga dalam skripsi. Iya, betul. Tapi jangan sampai ngeberatin kita sih. Jangan terlalu perfeksionis. Jadi dari kita sendiri juga bisa memohon kepada dosen untuk ngubah judul sendiri ya, kan biasanya tuh dosen ya yang ngubah judulnya, bukan kita sendiri yang ngubah gitu. Ya itu tergantung dosennya ya, sifat dosennya itu gimana. Sebenarnya itu tergantung dosen dia. Kalau dosennya Angel, kalau dosennya ya kalau dia sadar ya kalau kita tuh masih S1 gitu kan, belum mau tesis atau disertasi, jadi ya mungkin akan dimudahin lah ya intinya. Banyak-banyak berdoa sih untuk skripsi. Terus juga tuh ngadepi misalkan kebetulan kakak dapet dosen yang katanya killer, Iya. gimana coba ngadepinnya? Gimana cara kakak tuh ngatasin, aduh ini katanya dosen ini terkenal banget killer ya, gimana ya? Iya, karena kebanyakan orang tuh malah takut duluan gitu. Kalau Gimana cara cara takut. Gimana cara ngomongnya, gimana cara ngomongnya, apakah udah ada prepare sebelumnya atau udahlah hadapin aja gitu. Kalau yang itu sebenarnya itu tuh ceritanya panjang. Oh, jadi kebetulan kakak dapet dosen killer gitu. Enggak, itu tuh sebenarnya bukan dosen aku. Oh, iya. Waktu awalnya dosen aku tuh ya kita kan dosennya ada dua. Nah kebetulan yang satunya itu dosen pembimbing kedua aku itu meninggal beliau. Jadi digantikan dengan dosen yang baru kayak gitu. Dan memang dosen tersebut juga terkenal yang kayak gitu. Tapi beliau juga baik kok kayak gitu. Dan alhamdulillahnya aku juga dapet bimbingan dengan beliau itu waktu lagi pandemi. Jadi nggak terlalu susah untuk ditemuin karena kami sistemnya online. Dan sebenarnya beliau juga ngasih saran yang baik-baik. Pokoknya apa ya, intinya kayak gini. Misalnya ada perkataan orang yang bilang kalau dosen ini A, B, C, pemarah atau gimana, ya mungkin dari sisi kita bakal takut duluan ya, tapi coba aja dijalani. Dan kalau kita sikapnya baik-baik aja, ya dosen itu juga baik kayak gitu. Aku percaya sikap dosen itu yang menentukan sikap dosen itu ialah dari sikap kita sendiri kepada dosen itu. Anggapan dosen itu killer itu bukan dari dosennya ya, tapi dari anggapan dari kitanya sendiri. Yang dari berbagai mahasiswa yang udah pernah ketemu Iya. sama dosen itu. Jadi nggak ada dosen killer nih ya Kak ya. Menurut aku ya. Setuju juga sih, setuju banget. Terus juga nih ya, kita kan pasti kalau udah terfikirkan nih, aku mau ngambil judul ini, tapi kadang juga teman-teman yang lain tuh kita ini masih bingung metode
metode apa yang pas untuk penelitian kita ini. Jadi gimana sih Kak untuk menentukan metode yang tepat untuk penelitian kita? Mungkin ada apa sih yang mesti kita baca, atau jurnal kayak atau apa? Bener banget kayak kata Kak Okta bilang, kalau ya selain kita buku itu nggak menentukan 100% skripsi, kita bisa buat skripsi dengan benar kayak gitu. Karena kan buku ya Sekedar panduan. dan materi-materi aja. Ada hal yang lain kayak jurnal yang harus kita baca. Juga bisa kita tanya sama teman yang atau kakak tingkat yang udah selesai duluan kayak gitu tentang metodologi yang harus kita pakai, atau ke dosen itu sendiri kayak gitu. Jadi jangan takut kalau kita tuh keburuan dengan teman kita duluan, karena masih ada 1000 cara lain untuk mendapatkan metodologi yang baik. Kata orang tuh kan ada ya, skripsi itu bukan tentang kejar mengejar. Nah, untuk menentukan metode itu kita harus banyak-banyak membaca lagi ya. Benar-benar. Mungkin bisa dilihat dari skripsi sebelumnya. Gitu sih. Yang penting sama dengan apa yang kita teliti. Menurut Kak Inggit nih, apa sih yang membuat kita itu lebih cepat selesai skripsinya, lebih kelar lah gitu loh. Kan kebanyakan orang tuh pengen cepat-cepat lulus nih kan. Jadi harus gimana caranya aku tuh harus bisa lulus cepat gitu loh. Sebenarnya nggak tahu ya kehidupan setelah lulus itu gimana. Nah, Benar banget. Gimana? Untuk orang-orang yang merasa mau lulus cepat, aku nggak menyalahkan itu kan hak pribadi orang-orang kayak gitu kan. Mungkin dia ada planning lain atau sudah ada planning setelah dia lulus kayak gitu. Tapi kalau bagi aku sendiri, ya aku sesuaikan dengan kemampuan aku kayak gitu. Aku nggak mau maksain mau lulus cepat, tapi kualitas dari skripsi aku ini biasa aja. Bukan berarti aku perfeksionis, bukan ya. Ibaratnya aku udah menjalankan semaksimal yang aku bisa kayak gitu. Percuma aja misalnya aku mau lulus cepat, ibaratnya nih dari 100% aku mau lulus cepat, tapi skripsi aku cuman kualitasnya tuh 50 atau 40%, nggak mau, padahal aku tuh bisa mencapai ibarat 80% kayak gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri sih. Oke nih, kita udah tahu gimana kehidupan skripsi dari Kak Inggit itu sendiri, gimana dia menghadapinya, gimana dia menjalani ketemu dosen dan sebagainya, apalagi di pandemi sekarang kan. So, menurut Kak Inggit sendiri ada nggak sih faktor lain yang menghambat skripsi selain dari mahasiswa dan dosen itu sendiri? Mungkin administrasinya atau apa gitu? Iya, itu juga bisa salah satunya ya, administrasi. Pokoknya intinya pasti dimanapun itu pasti ada hal yang diribetkan selain dari faktor kitanya sendiri, faktor lingkungan bisa ya. Bisa juga karena misalnya tiba-tiba sakit kan orang itu si kita mahasiswanya itu sendiri atau si dosennya. Jadi ya itu menjadi salah satu pemicu terhambatnya kita juga. Atau bisa juga nih, kita ketika kita mau ngerjain tiba-tiba teman mau ngajakin main, itu bisa juga kan. Benar-benar. Apa sih hal-hal atau tips-tips yang perlu kita punya untuk menulis skripsi gitu? Misalkan aku mau menulis skripsi nih, tapi apa sih tips and triknya? Misalkan kita itu harus good mood dulu, atau kita itu harus makan coklat dulu, atau apa gitu. Motivasinya nggak ada. Motivasi buat nulis skripsi itu pasti ada kan di titik, aduh males banget, Males ya. revisi, aduh males banget gitu. Terus sekarang juga ada motivasi itu ada, tapi kemauannya itu tidak. Niatnya ada ya, niatnya itu ada, tapi buka laptop bentar, sudah. Tiba-tiba ada yang nelpon atau ada yang udah ngechat gitu kan. lagi. Gimana tuh Kak? Ada nggak sih tips and triknya apa yang perlu kita punya untuk oke sekarang revisi, oke sekarang nulis? Oke, kalau ini aku jawabnya tergantung pengalaman pribadi ya. Iya dong, tergantung Kakak. Nah itu kita tuh harus punya target ya. Misalnya kayak gini, teman yang lain udah simpro nih, terus kita belum. Oke, misalnya di semester awal skripsi itu kita bisa nilai dari diri kita sendiri. Oh kayaknya aku belum siap untuk simpro. Oke, bulan depan ini udah Januari nih kayak gitu. Kok aku belum simpro juga? Nah kita tuh harus ada target kapan kita itu harus menyelesaikan step-step itu. Dan untuk masalah mager ngetik segala macam itu itu bisa balik lagi kayak gitu, mikir kalau memotivasi diri sendiri sih. Kalau misalnya kalau aku tiap hari males, tiap hari mager, kapan nih skripsi aku jalan, skripsi aku itu jadi.
dan aku nggak bisa nyusul teman-teman yang udah di tahap selanjutnya kayak gitu. Jadi intinya itu balik lagi ke diri sendiri, bagaimana kalian memanage waktu, memanage diri kalian sendiri. Kalau aku sih misalnya mau ngetik skripsi itu malam hari, jadi kalian juga harus tahu nih kapan waktu yang produktif ya produktif untuk diri kalian sendiri. Misalnya kalian ngerasa waktu siang hari kalian itu sering ngantuk atau lebih banyak terganggu dengan hal-hal yang lain, ya udah nggak usah dulu sama sekali, daripada kalian cuma buka laptop terus akhirnya nggak jadi, kan waktunya itu terbuang sia-sia. Kalau aku misalnya malam nih, ya sudah aku benar-benar fokuskan untuk skripsi dari pagi sampai siang, ya nggak apa-apa aku main-main dulu, nonton TV, nonton drama Korea, yang penting aku have fun dulu, terus malamnya ya aku jadi fokus ngerjain skripsi. Ini mungkin ada final statement atau closing statement dari Kak Inggit buat para adik-adik atau Teman-teman yang lain yang lagi skripsi skripsi atau yang masih siap-siap buat skripsi. Apa nih tips and trik buat mereka, atau ya sekedar ini nasihat aja sih buat mereka apa gitu. Mungkin aku mau kasih quotes ya yang ada di dalam skripsi aku gitu. Aku tuh nulis, ini sebenarnya quotes dari orang juga sih, jadi aku caplok, tapi itu menurut aku bagus. Bunyinya kayak gini: tidak ada sesuatu yang besar itu datang dengan mudahnya. Dalam artian kayak gini, kita mau mencapai kelulusan, kita mau mencapai wisuda, itu kan ada sesuatu yang besar, nggak mungkin kita cuma berleha-leha aja, dan hal itu harus kita lakukan dengan perjuangan yang kita bisa kayak gitu, dengan semaksimal mungkin. Itu inti dari quotes itu. Dan juga satu lagi, jangan iri dengan apa yang telah dicapai orang lain, karena kita pasti juga melewati tahap itu, hanya waktu yang bisa membedakan. Banget ya ampun. Nah gitu teman-teman, ini enggak sih? Jadi memang skripsi itu kuncinya di teman-teman semua ya. Intinya nggak ada yang bisa kalian capai kalau nggak ada niatnya gitu. Oke, kalau udah ada niatnya dan udah yakin nih jalannya udah baik, udah bagus, udah bener gitu, pasti ada jalannya, udah bisa selesai gitu. Jangan anggap skripsi ini tuh berat banget bagi kalian. Oke teman-teman, sekian dari kita. Oke, makasih juga buat Kak Inggit yang udah mau jadi narasumber kita. Yeay. Ntar kapan-kapan kita bahas lagi Bahas yang untuk part lain ya. 2-nya ya. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, Comment, Dan subscribe. dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya biar kalian tahu kita update video-video baru. Dadah.